Alhamdulillah alladzi khalaqa samsa wal qamar wa sakhkhara layla wan nahar wa tilkal ayatu lidawalil qulbi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haqqa tuqah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tahukah pian di antara orang beriman yang paling bagus imannya, yang paling bagus Islamnya, yang dicintai Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kesempatan ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan, berwasiat kepada kita semuanya akan tanda bagusnya Islam dan imannya seseorang. Beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda bagusnya Islam seseorang, keagamaan seseorang, keimanan seseorang, orang tersebut meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada pahalanya, yang tidak ada kemaslahatannya, kesan kehidupan di sini maupun di sananya. Ini tanda-tanda bagusnya Islamnya seseorang dan keimanan seseorang yang beriman. Oleh karena itu, Imam Hasanul Basri, beliau ini seorang tabi'in. Tahu artinya tabi'in? Tabi'in itu orang yang mendapatkan para sahabat Nabi. Beliau mengatakan, adrakna qauman kanu ala sa'atihim ashfakum minkum ala dananirikum wa dharahimikum. Dahulu kami mendapati masyarakat daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya, mereka itu lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian akan waktu dan kesempatannya, lebih sayang dan cinta atas kalian daripada dinar dan dirham kalian. Artinya apa? Hadirin sekalian rahmatullah, para sahabat Nabi Muhammad SAW itu tidak mau, kada mau buang-buang waktu dan kesempatannya. Mereka amat sangat perhitungan apabila mau menggunakan waktu dan kesempatannya. Ibarat kata seperti kita juga sayang, cinta, perhitungan jika mengeluarkan duit kita. Para sahabat Nabi seperti itu, perhitungan, engken, pelit dengan waktu dan kesempatan, tidak mau buang-buang. Apalagi melakukan hal yang sia-sia, apalagi kemudian mendatangkan yang dosa dan haram yang dimurkai Allah Ta'ala, kada mau. Yang mau apabila ada manfaatnya, ada kemaslahatannya, ada kebaikannya, ada pahalanya, dan bisa mendatangkan ridhanya Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Ubaidah, beliau mengatakan daripada Hasan al-Basri, min alamati iradillahi 'anil 'abdi an yaj'ala sulhu fi ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda
Allah Ta'ala berpaling daripada seorang hambanya. Bagaimana hamba tersebut diulang Allah Ta'ala membuat hal-hal, menyibukkan hal-hal dan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada pahalanya, tidak ada kemaslahatannya, kebaikannya, baik di sini maupun di sananya. Itu tanda Allah Ta'ala berpaling daripada hambanya. Dibiarkan. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan apa dalam kesempatan ini berkaitan dengan hal ini? Apa kata beliaunya? Idza ahabballahu abdan ista'manahu. Jika Allah Ta'ala peduli, perhatian, sayang, cinta pada hambanya, hamba tersebut dipakainya. Bingung para sahabat Nabi Muhammad SAW, kayak apa Allah Ta'ala memakai hambanya ini? Arti memakai di sini, hamba tersebut diberi petunjuk, bimbingan agar melakukan hal-hal yang baik, yang kemudian amal soleh, yang diridhoi Allah Ta'ala. Itulah tanda-tanda hamba yang dicintai Allah Ta'ala. Jadi permisalannya dalam kehidupan kita hari-hari, hadirin sekalian Allah Ta'ala, jika pian sayang lawan seseorang, kan pasti apa? Pian ingatkan orang tersebut, pian kio orang tersebut, pian hubungi orang tersebut, bahkan pian beri petunjuk hal-hal yang baik. Akan tetapi jika pian kada sayang peduli lawan orang, pian biarkan, bahkan pian mau ketemu malas, koler, apalagi inya bepander apa kada mau. Itu tandanya kemudian Allah Ta'ala juga seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan oleh imam yang sama, Imam Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa dha'fan fi badanika wa khirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'ni. Hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, jika ikam dapati dalam hati ikam ada kekerasan hati. Apa artinya kerasnya hati? Hati yang kada masuk, kada tambus dengan nasihat-nasihat agama, sehingga tidak peduli dengan halal dan haramnya, larangan dan perintah, larangan dan kemudian perintah Allah Ta'alanya, tidak takut lagi dengan pahala dosanya, tidak tahu itu surga nerakanya, yang saat itu dikuasai oleh syahwat dan nafsunya, sehingga dunia jadi tujuannya. Ini hati yang keras. Limbah itu apabila ikam dapati koler, berat badan ini untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, dan susah mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah itu tanda-tanda ikam melakukan hal-hal yang sia-sia, berkata-kata hal yang sia-sia, teguran dari Allah Ta'ala. Nah, banyak diantara kita seperti itu, hatinya keras, malas berbuat taat, ibadah dan kebaikan, sehingga apa? Hidupannya amburadul, jatuh bangun. Nah, itu teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian rahmatullah, demi kemudian kita supaya peduli dan kemudian tidak membuang waktu-waktu kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat, motivasi pada kita. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan seperti ini, laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jalla fiha. Yang artinya dan maksudnya, kena di hari kiamat para penghuni surga tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan. Karena apa? Mereka berhasil meninggalkan dunia ini dengan membawa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Meninggal husnul khatimah. Sehingga apa? Mendapatkan predikat penghuni surga. Nah, tujuannya kita berbuat taat, ibadat, meninggalkan maksiat, berbuat kebaikan. Tujuannya apa? Supaya dapat ridhonya Allah Ta'ala dan diberi kemuliaan Allah Ta'ala, dimasukkan surga. Tidak ada penyesalan, tidak ada kerugian, tidak ada kesedihan. Tapi ujar Nabi Muhammad SAW, meskipun dia sudah masuk surga, ternyata masih ada kesedihan, penyesalan buat para penghuni surga. Ada apa gerang? Beliau menjelaskan, sang penghuni surga ini dulu ketika hidup di dunianya
tidak maksimal, tidak optimal memanfaatkan waktu dan kesempatannya. Masih ada waktu yang hakikatnya bisa melakukan ketaatan, kebaikan meskipun berzikir pada Allah Ta'ala, tidak digunakan, itu akan jadi penyesalan, kesedihan tersendiri. Kenapa? Karena Allah Ta'ala di hari pembalasan akan membalas semua yang dilakukan hambanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang melakukan amal kebajikan seperti halus, ringan, enteng, sepele, seperti kemudian biji sawi, dia akan melihat dan merasakan balasannya. Lah ini orang penghuni surga, masih ada kesempatan waktunya, ada kesempatan dan waktu tadi tidak digunakan. Seperti apa mengingat Allah Ta'ala, berzikir, sehingga ada kawannya, tetangganya, tidak ada waktu dan kesempatan, semua sudah dimakmurkan. Ini jadi penyesalan tersendiri. Kenapa? Surganya, pelayanan Allah Ta'ala di surga sana beda dengan dirinya. Ibarat contoh seperti ini, hadirin sekalian Allah Ta'ala, supaya pian jelas. Ini masuk surga, dibangunkan rumah, kelasnya apa? RSS. Ini penghuni surga yang satu ini, karena benar-benar bujur-bujur manfaatkan, kemudian waktu tidak ada yang terlewatkan, rumahnya dibangun karena tanah bukan rumah lagi, istana. Bisa jadi maaf bidadarinya ini, orang penghuni surga ini, mereka berapa ekong? 10 ekong. Ini ribuan. Gimana kada sedih? Kebun-kebunnya luar biasa, subur taman-tamannya. Nah, inilah kena yang akan menjadikan kesedihan tersendiri, kerugian tersendiri buat kemudian sang hamba tadi, meskipun dia sudah masuk surga. Karena apa? Surganya beda. Bahasa kita mungkin surganya kelas ekonomi, ini kawannya eksekutif. Padahal dulu notabene-nya di dunianya atasannya, ibarat kata dia manajernya, ini apa? Office boy, security. Bertanya-tanya kenapa dia selalu lebih tinggi daripada kami? Dijawab Allah Ta'ala, ini akhirat, tidak ada lagi strata manusia. Manusia dibalas berdasarkan amalannya. Inilah akan jadi kesedihan tersendiri, kerugian tersendiri buat sang penghuni surga tersebut. Mudah-mudahan hari demi hari berganti, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga tahun demi tahun, pian bisa memanfaatkan waktu-waktu pian. Karena kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang di antara kalian yang diberi umur panjang. Umur panjang dari kesempatan, kehormatan untuk menambal masa lalunya. Dia sadar digunakan, diiringi dengan amal solehnya. Berarti apa kebalikannya? Seburuk-buruk orang di antara kalian dipanjangkan umurnya. Tidak sadar itu suatu kesempatan, kehormatan. Tetap saja dia dengan kemudian maksiatnya, dosanya, dan melakukan hal yang sia-sianya. Ini orang seburuk-buruk di antara kalian. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan, karena hakikatnya itu modal kita. Dan ingat, hidup di dunia ini adalah ladang akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada kita orang-orang yang selalu kemudian mendapat hidayahnya, dan kemudian diberi kemudahan untuk melakukan ketaatannya, sehingga tidak akan jadi penyesalan baik di sini maupun di sananya. Amin amin ya rabbal alamin.